Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 825. Ketika Lin Yu mengatakan ini, dia sangat mengesankan, seperti bos besar. Tidak ada yang membual tentang apa yang dia katakan melihat seluruh Huaxia. Selama itu adalah toko Heji Feng Yuanxiang, tidak ada manajer toko yang tidak bisa dia hubungi. Selama dia memiliki kata-kata, manajer toko harus meletakkan segala sesuatu di tangannya dan datang dengan patuh. Ketika pria berjas melihat Lin Yu berbicara, ekspresinya berubah. Dia juga tahu bahwa Lin Yu benar-benar mampu sebagai bos, jadi dia berani mengatakan itu. Dia merasa ngeri di dalam hatinya. Keringat dingin di dahinya. Awalnya, saya hanya berpikir bahwa Jiang Yan hanyalah seorang dokter kecil, yang dapat menggunakan uang untuk pergi tidur, tetapi saya tidak berharap suaminya menjadi begitu besar. Meskipun dia bisa melihat kekuatan Lin Yu, istri jalang itu tidak. Dia memegangi kepalanya dengan bangga dan menunjuk ke Lin Yu dan berteriak, "Oke, kamu bertarung, aku melihat siapa kamu bisa panggilan. Jika Anda tidak mengambil faktur, bagaimana saya tahu manajer toko mana yang harus dihubungi?" Lin Yu berkata dengan ringan. "Faktur, beri dia faktur." Wanita pendek itu menoleh ke suaminya dan mendesak dengan penuh semangat. Pria berjas sakit itu tampak pucat ketika mendengar kata-kata itu, menyeka keringat dari kepalanya, dan berkata, "Tidak ada tagihan." Tidak. Dia tidak pernah membeli gelang giok sama sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan faktur. "Tidak bawa." Wanita pendek itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku belum dibawa kemana-mana, aku sudah menyerah di rumah, dan membalik di sudut manapun." Justru karena dia telah membaliknya sehingga dia mengetahui bahwa suaminya telah membeli begitu banyak perhiasan, dan kemudian dapatkah dia dipaksa untuk bertanya tentang penggelinciran suaminya, tetapi dia tidak menemukan faktur untuk gelang giok itu. Pria berjas sakit itu mengerang dalam hatinya dan buru-buru mengedipkan mata pada wanita pendek itu. "Anda tidak perlu mengedipkan mata kepada saya, tagihannya, Anda harus menunjukkan tagihannya hari ini." Wanita pendek itu bahkan tidak mengerti apa yang dia maksud dengan laki-laki, dan berkata dengan marah, "Katakan, bukankah karena gelang ini lebih dari 2 juta, tidakkah kamu berani mengeluarkannya?" Sekarang bukan hanya Lin Yu yang ingin menontonnya, dia juga ingin menontonnya. Pria berjas sakit itu sengsara, dan kutukan rahasia benar-benar mengalir ke rekan setim babi. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, dia tidak membeli gelang giok sama sekali, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkan faktur. Benar. Lin Yu menyipitkan matanya dan menatap pria berjas sakit itu. Pria berjas sakit itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Tidak mungkin. Wanita pendek itu terus menggelengkan kepalanya, tidak mempercayainya sama sekali. "Kamu benar-benar punya masalah di kepalamu. Sulit untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar mengira aku akan menyukainya." Jiang Yan tidak marah saat ini, merasa bahwa wanita pendek ini terlalu percaya diri pada suaminya. "Sejujurnya, saya minta maaf, dan saya akan melepaskan Anda. Jika tidak, saya tidak akan membuat siapapun di ibu kota berani menerima Anda." "Mau pergi kemana?" Lin Yu memperingatkan pria berjas sakit dengan wajah cemberut. Dari cara pasangan itu berbicara dan apa yang mereka kenakan, dia tahu bahwa mereka datang untuk mencari perawatan medis dari tempat lain, dan bahwa mereka harus menjadi pemula di daerah itu, dengan kualitas rendah. Sebagai seorang dokter, dia biasanya tidak mau mengancam pasien dengan cara ini, tetapi pasangan itu berbicara terlalu buruk, dan bajingan babi hutan ini berani mencoreng Jiang Yan di depan begitu banyak dokter dan perawat. Tentu tidak tahan. Jika pria berjas sakit benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk, Lin Yu pasti dapat mencegah rumah sakit manapun di ibu kota untuk menerimanya.
Hao Ningyuan bahkan tidak perlu maju, dia dan Zhao Zongji akan menelepon ke setiap rumah sakit, dan pihak lain akan menyelamatkan muka. Ketika Zhao Zongji mendengar ini, dia langsung terkesan. Ya, dia tidak mengharapkan ini sekarang. Dia menunjuk ke wanita pendek dan pria berjas medis dan berkata dengan marah, cepat dan katakan yang sebenarnya, jika tidak maka kamu akan benar-benar tinggal di Beijing. Dokter tersedia. Tuan He ini bukan hanya wakil presiden Rumah Sakit Umum Daerah Militer kita, tetapi juga presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok kita, seorang selebriti dalam sistem kesehatan. Belum lagi ibu kota, yang berarti bahwa semua rumah sakit besar di Tiongkok tidak akan menerima Anda, tidak ada masalah sama sekali. Zhao Zongji menatap tajam saat dia berkata, dengan gaya yang luar biasa. Lin Yu tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Kata-kata Zhao Zongji benar-benar membual. Ada begitu banyak rumah sakit di seluruh negeri, bahkan jika mereka memberi tahu satu persatu, mereka tidak akan pernah bisa mengakhiri tahun monyet. Namun, apa yang dikatakan Zhao Zongji sangat bagus. Pria berjas sakit dan wanita pendek benar-benar terkejut dengan rangkaian perkenalan di mulut Zhao Zongji. Warna kulit mereka berubah, dan dia menelan ludahnya, ekspresinya sedikit tidak terkendali. Ketegangan. Dia, bos, saya salah, saya baru saja berbicara omong kosong. Pria berjas sakit itu tergagap sedikit untuk meminta maaf kepada Lin Yu. Tidak ada gunanya memberiku hadiah, kamu mencoreng reputasi kekasihku. Lin Yu berkata dengan tenang. Kakak ipar, adik ipar. Pria berjas itu menciutkan lehernya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Jiang Yan dan Lin Yu, dia secara khusus memanggil saudara iparnya, dan berkata dengan pengecut, saya memiliki mulut yang murahan, saya berbicara omong kosong, jangan akrab dengan saya. Saya tahu saya salah. Bisakah aku minta maaf ke mulutku? Jiang Yan berkata dengan tenang. Pria bersetelan medis itu dikejutkan oleh beberapa alasan yang tidak diketahui, tetapi pada saat ini Jiang Yan bergegas langsung, menjabat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras dengan dua tamparan tajam, dan pipinya memerah dan nyeri. Pria berjas sakit itu mengecilkan lehernya dan tidak berani berbicara. Bahkan wanita pendek itu tidak berani berbicara. Saat ini, dia tiba-tiba teringat kalimat yang diperintahkan kakak laki-lakinya sebelum pergi ke Beijing untuk mencari perawatan medis. Individu, mereka tidak bisa menyinggung, seperti yang diharapkan. Kami membebankan 50% tambahan biaya pengobatan sebagai kerugian dari insiden ini. Dengan mendengus dingin, Zhao Zongji mengambil kesempatan untuk membantai pasangan itu dengan kejam. Wanita pendek dan pria berseragam rumah sakit mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, kemudian pria di rumah sakit menjadi kotor dan menemani wanita pendek untuk memeriksa gigi yang patah. Jiarong, terima kasih. Jiang Yan menunduk dan berkata pada Lin Yu dengan sedikit rasa malu, jika Lin Yu tidak datang, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak hanya ingin berterima kasih kepada Jiarong, kamu juga harus berterima kasih padaku, aku lebih dari 50 orang. Zhao Zongji juga mencengkeram wajahnya yang tergores saat ini, dan berkata dengan sedih. Terima kasih, Din Zhao. Jiang Yan tersenyum dan berkata, tapi yang utama adalah berterima kasih kepada Jiarong kami. Terima kasih atas kepercayaannya pada saya. Meski ada yang akan mempercayai istrinya saat menghadapi pria yang terlihat seperti babi hutan, dia tetap merasa sangat bahagia di hatinya. Tapi aku tidak tahu bagaimana perasaannya ketika dia mengetahui bahwa Lin Yu datang. Apa? Para dokter dan perawat yang belum pergi jauh tiba-tiba tertawa. Artinya, saya tidak akan pernah mempercayai Anda tanpa syarat, Sister Yan. Lin Yu berkata dengan wajah memerah dan detak jantung. Kemudian dia memeluk Jiang Yan dan berteriak pada para dokter dan perawat, ngomong-ngomong, semua orang ada di sini. Saya akan mengumumkan berita omong-omong. Jiang Yan kita akan mulai hari ini.
Tidak lagi bekerja di sini, artinya mengundurkan diri. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan mereka semua berhenti dan berbalik dan melihat mereka, dengan wajah yang luar biasa, berpikir bahwa Jiang Yan tidak akan hamil, bahkan jika dia hamil, perutnya tidak dapat dilihat. Sangat cemas. Ekspresi Zhao Zongji juga berubah, dan dia bingung. Jiang Yan sendiri juga sedikit terkejut, senyum di wajahnya menghilang, dan Lin Yu disingkirkan, bingung, apa yang kamu bicarakan? Dia tidak pernah mengatakan apa-apa tentang pengunduran dirinya. Dia menyukai pekerjaan ini, dan sangat mudah untuk mendapatkan posisi Direktur Departemen Akademi Umum Wilayah Militer. Bahkan jika seseorang memaksanya untuk mengundurkan diri, dia tidak akan mengundurkan diri. Bukan omong kosong, lihat, betapa salahnya kamu kali ini. Aku tidak mengkhawatirkanmu di sini, jadi kamu harus berhenti saja. Lin Yu berkedip padanya dan berkata, tapi, kamu tahu, aku paling suka menjadi dokter. Jiang Yan bertanya dengan curiga, Anda tahu, dia memberitahu Lin Yu ambisinya, bahkan menjadi dokter seumur hidup, Lin Yu juga mendukungnya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda menjadi dokter, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan Anda menjadi dokter di sini. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Yan tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan bertanya dengan bingung, jika kamu tidak melakukannya di sini, di mana lagi kamu bisa melakukannya? Anda tahu, ini adalah rumah sakit terbaik di Beijing. Oh, lupa memberitahumu. Lin Yu mengangkat dadanya, dan di depan semua orang, Chong Jiangyan berkata dengan ekspresi penuh, ini bukan tahun baru, aku akan memberimu hadiah, karena kamu sangat suka menjadi dokter, aku akan mengirimmu rumah sakit secara khusus.